Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wal muhajiru man hajara manahallah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali tentunya marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, terutama nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan. Alhamdulillah sampai sore hari ini yang berketepatan di awal bulan Mei, di awal bulan Mei 2024 atau masih dalam suasana Idul Fitri ataupun di bulan Syawal, maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan memberikan materi, yaitu siapakah golongan orang yang muflis ataupun golongan orang yang bangkrut di akhirat. Mudah-mudahan pendengar Raw FM janganlah menjadi tergolong orang yang muflis ataupun orang yang bangkrut di akhirat. Bagaimana orang yang muflis ataupun orang yang bangkrut lagi nanti di akhirat? Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, menurut persepsi kita pada umumnya, muflis ataupun bangkrut seringkali diartikan dengan orang yang tidak punya harta. Tidak punya harta, tidak punya uang, atau sedikit harta yang tersisa padanya sehingga mustahil ia dikatakan orang yang berkecukupan. Itu persepsi kita orang yang bangkrut. Nah, kalau apanya namanya muflis, lawan daripada muflih. Muflis bangkrut, muflih beruntung. Namun apakah definisi bangkrut ataupun muflis juga dipahami dalam syariat Islam? Tentu tidak. Jika orang yang muflis atau bangkrut harta di dunia masih memiliki kesempatan untuk memperkaya pahala dengan memperbanyak amal soleh, bagaimana nanti kalau sudah bangkrut di akhirat? Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat dalam satu hadis, tahukah kalian siapa orang yang muflis atau bangkrut itu nanti di akhirat? Sahabat menjawab, orang yang bangkrut atau muflis ialah orang yang tidak punya harta ataupun orang yang kehabisan harta. Apa jawab Rasulullah?
laisal miskinu bi'adamil mal, walakinnal miskinu bi'adamil ilmi. Yang dikatakan orang yang miskin ialah bukan orang yang tidak punya harta. Walakinnal miskinu bi'adamil ilmi, tapi yang dikatakan orang yang miskin adalah orang yang tidak punya ilmu. Rasulullah pun menjelaskan bahwa sesungguhnya orang yang bangkrut atau muflis dari kalangan umatku ialah orang yang datang nanti pada hari kiamat dengan pahala amalan sholat, pahala amalan puasa, pahala amalan zakat, namun sewaktu di dunia apa pekerjaannya? Selalu mencaci maki. Ketika di dunia, orang yang bangkrut nanti adalah orang yang sering mencari kesalahan orang lain. Selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Selalu mencaci maki orang lain. Maka golongan ataupun orang yang seperti ini nanti di akhirat, orang yang selalu mencari kesalahan orang lain, maka ini termasuk orang yang muflis ataupun orang yang bangkrut di akhirat. Siapa yang mencari-cari kesalahan orang lain ketika di dunia dan selalu mencaci maki, maka diberikannya lah bagian dari pahala kebaikannya untuk orang yang ia maki, untuk orang yang ia cari-cari kesalahannya, sehingga orang yang dicaci makinya itu menjadi orang yang terzalim ataupun menjadi ia sakiti. Diambillah dari dosa-dosa mereka, kemudian dialihkan kepadanya, lantas ia pun dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, setelah kita perhatikan hadis ini, perlunya kita khawatir dan bercermin kepada diri kita masing-masing, introspeksi diri kita masing-masing. Apakah selama ini tindak tanduk serta ucapan kita kerap kali tajam menyakiti orang lain, bahkan menuduhnya dengan berbagai macam tuduhan yang sebenarnya tidak terbukti, hingga terzalimilah ia. Pantaslah kita takut akan bangkrutnya diri kita di akhirat nanti. Sebab jika muflis atau bangkrut di akhirat, maka tidak ada lagi yang bisa menolong kita dari ancaman api neraka. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan menzalimi orang lain. Dalam hal ini, Imam Abu Zakaria An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan hakikat yang sebenarnya dari orang yang muflis ataupun orang yang bangkrut. Adapun orang yang tidak ada padanya harta atau sedikit hartanya, dan manusia menyebut keadaan orang yang seperti ini adalah orang yang bangkrut, maka ini bukanlah hakikat yang sebenarnya, karena keadaan seperti ini akan hilang dan terhenti dengan wafatnya orang tersebut, atau bisa jadi terhenti dengan kelapangan rezeki setelah ia mengalami keadaan yang demikian sulit dalam kehidupannya. Jadi dalam hal ini, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, hakikat dari orang yang bangkrut atau muflis itu adalah bagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu orang yang binasa dengan kebinasaannya yang sempurna.
dan orang yang hilang atau pahalanya dengan pengurangan secara perlahan-lahan. Nah, diambillah pahala-pahala kebaikannya untuk orang yang menjadi korban kezalimannya. Banyak pendengar FM dimanapun Anda berada, berhati-hati. Kita berhati-hati dalam mengambil tindakan di dunia ini. Janganlah selalu kita mencari-cari kesalahan orang lain, tapi introspeksi diri kita lah. Apabila telah habis pahala kebaikannya, maka diambillah dari keburukan-keburukan mereka, lalu ditimpakan kepadanya. Akhirnya dilemparkan ke dalam api neraka. Maka sempurnalah kerugian, kebinasaan, dan kebangkrutannya. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, sebahagian para pendapat ada yang berpendapat bahwa hadis ini memang bertentangan dengan firman Allah, karena dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Nah, ini adalah dugaan yang batil atau kebohongan yang terang benderang, karena sesungguhnya orang yang zalim itu dihukum sebab perbuatan dosanya, lalu dihadapkan kepadanya hak-hak bagi para korban kezalimannya. Maka diberikanlah kepada mereka atau orang-orang yang dizalimi tersebut dari pahala kebaikannya si pelaku kezaliman. Nah, tatkala telah habis pahala kebaikannya, maka diambillah dosa dari korban lantas dikumpulkan kepadanya. Jadi hakikat ataupun hukumannya adalah sebab musabab dari kezalimannya dan tidak dihukum tanpa ada kesalahan yang diperbuatnya. Ini menurut sebagian pendapat. Pendengar FM dimanapun Anda berada, dalam hal ini ada sebuah kisah. Ada seorang lelaki yang membaca Al-Quran dan melaknat ia akan dirinya sendiri. Dalam hal ini seorang sahabat bertanya, bagaimana ia bisa melaknat dirinya sendiri? Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban ulaika hum yuradun 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka. Dan para saksi berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Jadi orang yang zalim tidak ada dosa yang lebih besar daripada perbuatan zalim. Karena jika dosamu itu adalah dosa antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala itu maha mulia, atau boleh jadi Allah Ta'ala memaafkan kita. Namun apabila dosa itu adalah dosa antara diri kita dengan para hamba, maka tidak ada celah bagimu untuk bebas kecuali dengan ridho lawan. Oleh karena itu dianjurkan bagi kita yang berbuat zalim agar bertaubat dari perbuatan zalim dan meminta maaf terhadap orang yang dizalimi di dunia. Jika ternyata ia tidak mampu melakukannya, maka ia harus beristighfar dan berdoa untuknya terhadap orang-orang yang dizaliminya tersebut setelah memaafkan perbuatannya. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dalam hal ini Abdullah bin Mas'ud
radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang membantu orang yang zalim atas perbuatan zalimnya, atau membisikkan sebuah tuduhan yang dengan tuduhan ini menggugurkan hak seorang muslim lainnya, maka sungguh ia telah mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan baginya dosa atas perbuatannya sendiri. Dalam hal ini Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Ahnaf bin Qais, siapakah yang paling bodoh? Jadi Al-Ahnaf menjawab, orang yang menjual akhiratnya demi dunianya. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya dosa yang ditimpakan atas orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi dengan tanpa hak, mereka mendapat azab yang pedih. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, maka kita harus berhati-hati terhadap doa orang yang terzalimi. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda? Dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dalam satu riwayat dijelaskan bahwa suatu ketika ada dua orang pemuda yang sedang berkelahi. Seorang pemuda dari kalangan Muhajirin dan seorang pemuda dari kalangan Ansor. Artinya kalangan Muhajirin ini adalah golongan orang yang pindah dari Makkah ke Madinah, sementara kaum Ansor, kalangan Ansor adalah penduduk Madinah yang menerima kedatangan kaum Muhajirin. Jadi dalam hal ini berteriaklah pemuda dari kaum Muhajirin, wahai kaum Muhajirin, di mana pembelaan kalian? Kemudian pemuda Ansor ini pun berteriak, wahai kaum Ansor, di mana pembelaan kalian? Maka Rasulullah pun bersabda, ada apa ini? Bukankah ini seruan orang-orang jahiliyah? Jadi orang itu pun menjawab, bukan wahai Rasulullah, hanya saja ada dua orang pemuda yang sedang berkelahi. Salah seorang dari mereka mendorong yang lainnya. Terjadilah perkelahian antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Maka Rasulullah pun bersabda, kalau begitu tidak mengapa, dan hendaklah seseorang menolong saudaranya yang berbuat zalim atau dizalimi. Jika ia berbuat zalim, maka cegahlah dia dari perbuatannya, dan kau telah menolongnya. Jika ia dizalimi, maka tolonglah ia. Dalam hal ini Rasulullah pun bersabda, tolonglah saudaramu, baik yang menzalimi maupun yang dizalimi. Maka dalam hal ini pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, marilah kita jauhi sifat-sifat ini, yaitu menzalimi orang lain, supaya kita tidak tergolong orang yang muflis ataupun bangkrut di akhirat. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa adapun golongan orang yang muflis ataupun bangkrut nanti di akhirat adalah orang yang suka mencaci, maki, ataupun orang yang mencari-cari kesalahan orang lain. Dalam hal ini, supaya kita terhindar daripada golongan orang yang muflis ataupun bangkrut, kita jauhilah perbuatan untuk mencari-cari kesalahan orang lain ataupun mencaci maki orang lain, supaya kita
supaya kita terhindar daripada golongan orang yang muflis nanti di akhirat. Maka cara untuk menjaga diri kita daripada mencaci maki ataupun mencari-cari kesalahan orang lain, maka kita perlukan untuk menjaga lisan kita. Kita jagalah lisan kita daripada perkataan mencaci maki dan perkataan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Dalam hal ini kita jaga lisan kita. Tentunya kita pernah mendengar peribahasa yang mengatakan bahwa lidah itu lebih tajam daripada pedang. Kan ada itu peribahasa, maka berhati-hatilah untuk menuturkan ataupun kita harus menjaga lisan kita supaya jangan kita nanti tergolong orang yang bangkrut ataupun orang yang muflis. Pendengar FM dimanapun Anda berada, memang benar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia lisan kepada manusia untuk berbicara. Tapi diberikan Allah kepada kita lisan untuk berbicara, bukan untuk mencari-cari kesalahan orang lain ataupun bukan untuk mencaci maki. Tentu saja karunia tersebut luar biasa. Itu amat luar biasa lisan yang diberikan Allah kepada kita. Namun sayangnya banyak dari kita yang sulit untuk mengendalikan lisan kita daripada perkataan yang baik. Mudah-mudahan pendengar FM dapat menjaga lisan supaya kita jangan tergolong nanti menjadi orang yang bangkrut ataupun orang yang muflis di akhirat. Fahwas lisanika wahtarib min labzihi. Peliharalah lidahmu dan berhati-hatilah menuturkannya. Jadi berhati-hati terhadap lisan, karena sebuah ucapan bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Jadi dengan lisan ini, dengan mencari-cari kesalahan orang lain, dengan mencaci maki, dengan mempergunakan lisan kita untuk mencaci maki dan untuk mencari kesalahan orang lain, maka kita akan menjadi orang yang bangkrut dan terjerumus ke dalam api neraka. Apabila kita tidak mengetahui sebuah perkara yang pasti, sebaiknya kita diam saja. Jangan kita cari-cari kesalahan orang lain, dan jangan kita mengucapkan perkataan yang menyakiti orang lain. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakiti orang lain, supaya jangan kita tergolong orang yang muflis, sekalipun hanya candaan ataupun gurauan. Sebab di akhirat kelak segala apa yang kita ucapkan dengan lisan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kita peliharalah lisan kita. Ma yalfizu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada yang di dekatnya dua malaikat pengawas, yaitu raqib dan atid. Jadi dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kita sekalian memperbanyak bicara selain berzikir kepada Allah. Janganlah kita banyak mencari kesalahan orang lain, mencaci maki, tapi marilah kita perbanyak berzikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memperbanyak perkataan tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeraskan hati, dan sejauh manusia adalah hatinya yang keras. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengatakan yang baik atau lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memelihara lidahnya dan mengucapkan perkataan yang baik atau lebih baik ia diam.
pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah tips agar tidak menjadi orang yang bangkrut di akhirat? Yang pertama tentunya kita menjaga lisan. Tadi sudah kami sampaikan, dengan menjaga lisan ini sangat penting, sebab lisan yang salah ucap tidak hanya dapat menyakiti hati orang lain, tetapi juga dapat menimbulkan masalah yang besar. Maka kita jaga lisan kita, tadi sudah kami sampaikan, karena jangan mengucapkan kata-kata yang dapat menyakiti orang lain, dapat menimbulkan masalah yang besar. Dalam hal ini Abu Musa berkata dari Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling utama dalam berislam?" Rasulullah menjawab, "Orang yang mana kaum muslimin selamat dari cercaan lisannya dan gangguan tangannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Jadi ketika seseorang sudah dapat menjaga lisannya, maka dia sudah dapat menjadi seorang muslim yang sebenarnya, dan yang pasti lisannya tidak akan membuatnya nanti muflis ataupun bangkrut di akhirat. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, supaya kita jangan nanti menjadi orang yang muflis atau bangkrut di akhirat, ini tipsnya yang kedua, sisihkan hak orang lain dalam harta kita, yaitu sedekah, infak, zakat dapat menjadi cara bagi kita untuk membersihkan harta, sebab selalu ada hak orang lain di dalam harta yang kita miliki. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, adapun tips supaya jangan kita tergolong orang yang bangkrut nanti di akhirat adalah meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi ataupun kita sakiti. Perbuatan dosa kepada Allah, kita dapat memohon ampun langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku. Namun dosa kepada manusia, baik itu menghina, menzalimi, menyakiti orang lain, baik dia dengan kata-kata, maka dosa tersebut tidak akan diampuni, kecuali harus dengan meminta maaf kepada orang yang sudah kita zalimi tersebut. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, tentu dalam hal ini banyak sekali kisah tentang sahabat yang meminta maaf kepada orang yang disakitinya. Jadi dalam hal ini ada kisah dari Bibi Anas yang pernah memecahkan gigi orang lain, kemudian meminta maaf untuk menyelesaikan kasusnya tersebut. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dari penjelasan singkat kami tentang golongan orang yang bangkrut ataupun muflis di akhirat, dapat kita ambil kesimpulan bahwa orang yang tidak punya harta atau hartanya habis karena hutang bukanlah bangkrut secara hakikat, karena bangkrut di dunia akan hilang dengan sendirinya jika ia wafat atau jika diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang membuat kesulitannya terangkat. Kemudian bangkrut secara hakikat adalah berkurangnya sedikit demi sedikit dari pahala-pahala kebaikan seseorang yang ia kerjakan semasa hidupnya, baik itu amalan-amalan salehnya seperti misalnya salat, puasa, zakat maupun perbuatan yang baik, hasil muamalahnya, pahala-pahala tersebut diberikannya kepada orang yang pernah ia sakiti. Jadi dalam hal ini mari kita berhati-hati mempergunakan lidah kita ini supaya jangan kita termasuk orang yang muflis ataupun bangkrut di akhirat. Kemudian kebangkrutan secara hakiki ini terjadi di akhirat, ketika nanti kita berada di mahsyar, di saat kita tidak ada hakim yang seadil-adilnya lagi bijaksana melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kemudian semua perbuatan, baik itu perbuatan jahat maupun perbuatan baik,
akan dibalas dengan balasan yang seadil-adilnya nanti di yaumil mahsyar, dan tidak akan menzalimi pihak manapun. Jadi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, demikianlah ceramah singkat kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Kami dari Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan, tetap jaya di udara Kota Padang Sidimpuan. Hidup jayalah Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Karena penyuluh agama Islam adalah penyuluh yang luar biasa, karena biasa di luar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.